Ladies, darf ich bitten? Beli rumah malah dihasut, harganya 1 juta, bayarnya 1 miliar. Yang cita-citanya jadi siluman belut, silahkan absen di komentar. Setelah 1 periode tidak kunjung bercukur, terima kasih atas saweran super thanks dari Putbalizera yang akhirnya bisa membuat saya handsome atas bawah lagi. Dan halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini sekali lagi akan membawakan film baru berjudul 16 Minutes yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang petarung MMA yang berjuang untuk datang ke ulang tahun anaknya agar tidak kehilangan hak asuh. Hah? Menariknya apa bang? Nah, tunggu dulu. Dan selain itu, dia hanya memiliki waktu 1 jam untuk sampai ke tempatnya. Lah, 1 jam kan pasti sampai. Nah, tapi di tengah perjalanan dia harus melawan para gangster yang ingin menjegalnya. Loh. Hal yang menarik dari film asal Jerman ini adalah adegan yang mendebarkan dari menit pertama film, di mana tokoh utama harus berpacu dengan waktu sekaligus bergelut dengan puluhan gangster. Langsung aja lah ya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah 60 Minutes. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang petarung MMA terbaik di Jerman yang bernama Okta. Dia terlihat sedang kebingungan merangkai kata untuk ucapan ulang tahun Leonie, putrinya yang baru genap berusia 8 tahun. Belum selesai menulis, dia tiba-tiba dipanggil temannya yang bernama Cosima. Wanita itu ingin mengajaknya sparring karena beberapa jam ke depan dia akan melakukan pertandingan melawan Benko yang merupakan salah satu petarung terkuat di kelasnya. Setelah Okta melakukan latihan, manajer Okta yang bernama Paul datang untuk mempersiapkan keberangkatannya ke arena pertarungan. Tapi Okta terlihat sangat gelisah karena putri kecilnya sedang berulang tahun dan dia harus segera datang. Karena kalau sampai terlambat, maka mantan istrinya akan sangat marah kepadanya. Dan untuk menenangkan pikirannya, dia pun memutuskan untuk menelpon Leonie menggunakan HP Asia Hidayah miliknya. Nichts gegessen, damit Platz ist für die Torte. Kommst nicht, oder? Natürlich komme ich. Ich komme auf jeden Fall, versprochen. Tidak berselang lama, Cosima datang untuk menagih kenaikan gaji yang tidak lekas terjadi. Tapi sebagai pemilik gimnasium, Okta tidak terlalu paham tentang urusan uang karena dia sudah menyerahkannya kepada Paul. Lalu setelah Cosima selesai bicara, dia memperlihatkan gambar seekor anak kucing untuk kado ulang tahun anaknya karena bahaya jika diberi anaconda. Tidak lama kemudian, Okta pun berangkat ke arena pertarungan bersama dengan Paul dan Cosima. Tapi karena jadwal pertandingannya bersamaan dengan ulang tahun Leonie, Okta meminta tolong Paul untuk membeli kue dan mengambil anak kucing agar dia bisa langsung OTW setelah pertandingan selesai. Namun Paul terlihat ogah-ogahan dan Okta pun berjanji akan membuat Benko babak belur jika Paul mau melakukan permintaannya. Kannst du die Katze für mich abholen? Das ist doch kein Katzenhaus. Mach den kaputt! Ja, Mann, du machst den kaputt! Ich weiß jetzt! Wow! Die Adresse geschickt. Ja, ich mach ja. Sesampainya di arena, Okta CS pun langsung menuju ruang ganti. Hanya saja mereka tidak sengaja berpapasan dengan kelompok gangster yang dipimpin oleh seorang mafia bernama Chino, atau kita panggil saja dia Chino Samidi. Dan Okta pun terpaksa mendengar bacotan dari mafia yang badannya berukuran kemasan saset tersebut. Wird das auch gefeiert, oder? Lass ihn erst mal kämpfen. Junge ist super. Ja, dann sag mal seinem Gesicht Bescheid. Di sela-sela bacotan Samidi, Okta secara tidak sengaja melihat Benko yang baru sampai di sana dan terjadilah saiwar antara mereka. Hal tersebut pun membuat Okta semakin tidak sabar untuk membrutal.
Tapi di saat yang bersamaan, Samidi terus membacot hingga membuat Okta geram dan langsung mendorongnya saat itu juga. Okta kemudian masuk ke ruang ganti dan tanpa buang-buang waktu, dia segera memakai sarung tangan lalu bersiap untuk baku hantam. Tapi tiba-tiba fokusnya terganggu oleh telepon dari mantan istrinya yang bernama Mina. Wanita itu marah kepada Okta karena dia sudah berjanji datang ke acara ulang tahun Leoni, tapi dia malah ada jadwal pertandingan di hari yang sama. Selain itu, Mina juga mengatakan kalau Leoni rela tidak makan demi menunggu kue ulang tahun yang dijanjikan oleh Okta. Wenn du keinen Bock hast, deine Tochter zu sehen, dann sag's ihr. Ausgemacht, du kommst um 5. Kinder gehen um 6. Setelah mendengar perkataan Mina di telepon, Okta emosi dan mulai membanting kursi. Dia terlihat sangat kesal karena harus bertanding di hari ulang tahun putrinya. Paul yang ada di ruangan itu langsung membentak Okta untuk menenangkan diri. Dia harus fokus ke pertandingan ini dahulu sebab klub MMA mereka sangat membutuhkan uang dari pertandingan ini. Paul juga berkata jika pertandingan sudah selesai, dia akan langsung mengantar Okta ke acara ulang tahun Leoni. Ketika Okta sudah lebih tenang dan hendak masuk ke arena pertandingan, tiba-tiba dia mendapat telepon dari pengacaranya Mina. Sementara itu, presenter MMA sudah memperkenalkan nama Okta kepada penonton. Namun Okta menjadi gusar karena pengacara Mina mengatakan bahwa hak asuh anaknya akan diberikan kepada Mina karena Okta sudah dianggap melanggar kewajibannya sebagai orang tua. Ich bin's. Was? Ich hab einen Kampf. Mina beantragt das alleinige Sorgerecht. Begleite Sie als Anwalt. Morgen hast du die Papiere im Briefkasten. Dan tanpa pikir panjang, Okta langsung kembali ke ruang ganti dan memutuskan untuk mendatangi Leoni saat itu juga karena Mina hanya memberi waktu 1 jam. Dan jika dia gagal, maka hak asuh anaknya akan lenyap begitu saja. Alhasil, Okta lebih memilih anak daripada pertandingannya. Melihat Okta yang bertingkah aneh, beberapa orang di situ pun ikut kebingungan. Kenapa Okta tiba-tiba berganti pakaian dan berjalan keluar dari stadion? Di sisi lain, anak buah Samidi berusaha mengejar Okta karena ternyata mereka telah memasang taruhan besar untuk kemenangan Okta. Sementara itu, Okta yang waktunya terbatas pun langsung naik taksi yang sudah dipesan orang. Sag mal Name. Di dalam mobil, Okta menerima telepon dari Paul yang mengatakan bahwa orang-orang marah akibat tindakan Okta karena banyak yang telah dirugikan termasuk promotor dan para penjudi. Tapi apa boleh buat, dia tidak punya pilihan lain. Lalu tidak berselang lama, taksi yang ditunggangi Okta malah terhalang macet di jalan. Dan orang-orang yang mengejarnya pun sudah semakin dekat di belakangnya. Alhasil, Okta memutuskan keluar dari mobil dan berlari sekencang mungkin. Tapi sialnya, dia malah terkepung oleh Samidi CS di sebuah gang yang sepi. Di sini, Samidi berusaha membujuknya untuk kembali bertanding agar uang taruhannya tidak lenyap begitu saja. Namun, tekad Okta sudah bulat, dia lebih memilih hak asuh putrinya daripada pertandingan. Mendengar itu, Samidi pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Okta tanpa melukainya. Tapi Okta tidak tinggal diam hingga akhirnya pergelutan pun terjadi. Sialnya, Okta berhasil dilumpuhkan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa kembali ke arena MMA. Namun tiba-tiba ketika hendak melanjutkan baku hantam, tiba-tiba Okta mendapatkan telepon dari ibunya yang membuat anak buah Samidi ikutan respect dan menunggunya sampai selesai bicara. Ist Gott schlecht? Kann ich Nina sagt mir gerade per SMS ab. Sag mir, was los ist. Setelah itu, Okta pergi dari sana dan anehnya dia tidak dikejar lagi. Kemudian Okta menelpon Paul dan menanyakan tentang Samidi CS yang tiba-tiba mengejarnya. Paul pun mengatakan kalau Samidi adalah seorang mafia yang memasang taruhan sebanyak 75.000 euro atau sekitar 1,2 miliar rupiah hanya untuk kemenangan Okta. Selain itu, si Jamet juga berencana untuk mengatur pertandingan agar Okta bisa menang di ronde ketiga. Der Kampf war gerickt. Der Kampf war gerickt. Scheiß Benkos aus in Runde 3 Knockout gegen dich einfach.
Okta kemudian pulang ke gimnasium miliknya untuk meminta bantuan dari teman-temannya. Tapi tidak berselang lama, anak buah Samidi juga sudah sampai di markas Okta. Dan situasi pun menjadi menegangkan hingga akhirnya... Di saat teman-temannya menghadang para jamet, Okta pun langsung pergi dari tempat itu. Dan tidak terasa waktu yang tersisa kini hanya tinggal 49 menit lagi. Lalu di persimpangan jalan dia bertemu mobil polisi yang sedang patroli. Okta pun mendekati kedua polisi tersebut agar anak buah Samidi berhenti mengikutinya. Was wird das denn? Vorsicht. Bleib mal stehen jetzt. Kannst gleich mal mitkommen, bitte, ja? Ich habe an der Scheibe geklopft. Ich wollte nur was fragen. Sie haben die Scheibe nicht aufgemacht. Sie können Mit oder ohne Handschellen? Namun sialnya, Okta malah dikira menghina polisi karena mengatakan, nyogok berapa kalian bisa jadi polisi di Jerman? Alhasil, dia pun diangkut ke kantor polisi. Loh, di dalam mobil polisi, Okta mengatakan kalau dia tidak bermaksud menghina polisi. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba... Ketika mobil polisi sudah nyungsep, anak buah Samidi pun berusaha menangkap Okta. Namun untungnya dia berhasil kabur sekali lagi. Okta kemudian mendapatkan telepon dari Paul yang mengabarkan bahwa teman-temannya di gimnasium mengalami patah tulang yang cukup parah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, Paul juga membujuk agar Okta kembali ke arena pertandingan agar masalahnya dengan Samidi bisa selesai dengan baik-baik. Annika liegt im Krankenhaus, hat 2 Rippen gebrochen. Bruno geht nicht sehen. Okay, scheißegal. Tapi Okta tetap teguh pendirian karena dia tidak mau kehilangan hak asuhnya. Sementara itu, waktu Okta untuk menemui Leonie kini tersisa 42 menit lagi. Kemudian Okta menelpon Mina mengabarkan kalau dia sudah berada di depan toko kue. Tidak hanya itu, dia meminta maaf apabila Leonie terlambat makan gara-gara kuenya belum sampai. Lalu ketika dia masuk ke toko tersebut, kue pesanannya siap untuk dibawa. Namun saat dia hendak mengantarkannya, anak buah Samidi datang lagi. Mereka lalu memintanya untuk kembali ke arena. Tapi karena Okta menolak, anak buah Samidi pun memukul kue ulang tahun itu hingga kuenya hancur seperti demokrasi di negeri Wakanda. Dan seketika amarah Okta tidak bisa dibendung lagi hingga akhirnya... Setelah menghajar si jamet, Okta secara tidak sengaja bertemu dengan Benko yang sedang mencarinya untuk bertanding. Alhasil Benko pun mengejarnya saat itu juga. Ketika sedang dikejar, tiba-tiba temannya yang bernama Riko datang sambil menunggangi motor gede. Riko pun menawarkan tumpangan gratis agar Okta bisa kabur dari sana. Okta lalu meminta tolong Riko untuk mengantarkannya ke stasiun bawah tanah karena dia harus segera bertemu dengan Leonie sedangkan jarak rumahnya masih cukup jauh. Akan tetapi Riko malah menjebaknya dan menyerahkannya kepada seorang mafia wanita yang bernama Danica. Dan ternyata Riko adalah salah satu anak buahnya. Selain itu, mereka juga memiliki masalah dengan Samidi di mana si jamet mini itu berhutang kepada Danica dan belum dibayar sampai sekarang. Para mafia ini lalu mengikat Okta di kursi kemudian menginterogasinya. Dia diberi pertanyaan terkait untuk dan apabila tidak bisa menjawab, mereka akan membakarnya hidup-hidup. Yang intinya, mereka ingin tahu apakah Okta bekerja untuk Samidi. Tapi dengan tegas dia menjawab kalau dirinya tidak bekerja untuk siapapun dan hanya ingin mengunjungi acara ulang tahun anaknya. Mendengar hal itu, Danica pun merasa salah tangkap. Tapi meskipun demikian, dia tetap ingin memanfaatkan Okta untuk menangkap Samidi. Straße 8. Okay, gleich sag jetzt. Wir haben den Sportler hier. Du kommst jetzt her und sagst. Tidak berselang lama, anak buah Danica bersembunyi di belakang Okta sambil menunggu Samidi CS datang. Dan ternyata mereka berniat membunuh Samidi dan Okta secara bersamaan. Alhasil, Okta pun langsung bangkit saat itu juga.
Berkat skill bela diri yang di luar nalar, Okta mampu menghindari tembakan dan langsung berlari ke kereta bawah tanah. Di dalam kereta, dia meminta salah satu penumpang untuk melepaskan ikatannya. Tapi penumpang itu menanyakan apakah Okta orang baik karena video kebrutalannya sudah viral di TikTok. Tidak berselang lama, Okta menerima telepon dari anaknya. Di sini, Leonie kecewa kepada bapaknya yang tidak kunjung datang. Bocil itu juga mengatakan kalau dia bakal memakan kue ulang tahun pemberian ibunya daripada kue pemberian ayahnya. Mendengar hal itu, Okta pun hanya bisa mengatakan kalau dia pasti datang tepat waktu. Ketika keluar dari kereta, Okta bertemu lagi dengan Benko. Namun saat akan kabur, dia malah menemukan jalan buntu. Di sini, Benko terlihat kebingungan kenapa petarung hebat seperti Okta berusaha kabur dan tidak mau menghadapinya. Tapi Okta tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan dan akhirnya baku hantam pun jadi jawabannya. Setelah mengalahkan Benko, dia langsung keluar dari tempat itu agar bisa datang ke acara ulang tahun dengan tepat waktu. Namun ketika sudah di luar gedung, dia melihat Paul sedang berada di sana. Dan saat itu juga dia menyadari kalau selama ini Paul telah mengkhianatinya. Jadi selama ini smartwatch milik Okta telah disadap oleh Paul sehingga dia bisa memberitahu lokasinya kepada Samedi. Dan gara-gara itu anak buah Samedi bisa dengan mudah membuntutinya kemanapun dia pergi. Okta pun tidak habis pikir kenapa manajernya sendiri tega menjualnya kepada mafia judi. Dia lalu menghampiri Paul dan mengatakan kalau dia akan membunuhnya. Mendengar itu, Paul berusaha menjelaskan alasannya bahwa dia terpaksa bekerja sama dengan Samedi agar bisa mendapatkan uang 500.000 euro dari hasil judi. Dan nantinya, uang tersebut juga bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Tapi Okta tetap kecewa karena dia tidak membicarakannya terlebih dahulu. Dia pun menyuruh Paul untuk pergi dari sana sebelum dia membunuhnya. Lauf. Verpiss dich. Halt deine Fresse. Setelah Paul pergi, dia menyadari kalau waktu yang tersisa tinggal 17 menit lagi. Tanpa peduli dengan rasa sakit di tubuhnya, Okta langsung mengendarai otopet listrik Malioboro lalu pergi ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, kedua orang tua Okta pun sangat terkejut dengan kondisi anaknya yang penuh dengan luka. Tapi Okta hanya menjawab kalau dia hanya mengalami kecelakaan kecil. Tidak lama setelah itu, Paul kembali menelponnya dan meminta maaf atas semua hal yang terjadi. Selain itu, dia juga mengatakan kalau niatnya adalah ingin memperbaiki keuangan gimnasium agar bisa menaikkan gaji para pelatih. Namun ternyata permintaan maafnya tidak tulus karena Paul berbicara sambil ditodong senjata oleh Samedi CS. Ja? Ja, halt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es tun. Kann ich dir irgendwie helfen? Wo bist du? Ist okay. Dan Okta pun menyadari kalau manajernya itu sedang ditodong karena mendengar suara berderit dari pelatuk pistolnya. Alhasil, Okta pun mengatakan kalau dia tidak akan mengunjungi Leonie lagi agar Paul dan Samedi CS tidak menjebaknya lagi. Di sisi lain, bapaknya yang bijaksana seperti Om Bram Monata menasehati Okta untuk menghadapi masalahnya dengan berani dan jangan pernah menyerah seperti pecundang. Mah, simpel aja orangnya. Gak ngerugiin kalian kan? Jangan lupa bahagia, mission.
Mendengar hal itu, Okta pun langsung pergi untuk menghadapi masalahnya. Dia lantas menelpon Paul dan memberitahu kalau dia akan pergi ke penampungan hewan untuk mengambil kucing yang menjadi kado ulang tahun. Di sini Okta berencana untuk mempertemukan Samidi dengan anak buah Danica. Oleh karena itu, dia juga memberitahu Rico bahwa Samidi akan berada di penampungan hewan. Wollen nur Chino, Mann. Ich hab mich gerade fast umgebracht. Ja, du bist ja... Woher weiß ich, dass deine Leute mich in Ruhe lassen? Aber sag mir jetzt bitte, wo Chino ist. In Neukölln. Sesampainya di sana, ternyata penampungan hewan sudah tutup dan Okta langsung diusir dari sana. Namun karena waktunya kurang dari 10 menit lagi, Okta pun terpaksa membuka paksa pintu tempat tersebut. Dan sikap penjaga yang awalnya tengil berubah drastis menjadi kicep kayak burung kedinginan karena melihat aksi barbar yang dilakukan oleh Okta. Setelah berhasil masuk, dia langsung mengambil seekor kucing dari kandangnya. Di waktu yang bersamaan, dia juga menelpon polsek setempat agar mereka bisa menangkap Samidi CS di sana. Sie schicken nicht einen Streifenwagen, sie schicken das ganze SEK, verstanden? Sie so viele Leute wie möglich. Habt ihr einen Hinterausgang? Tidak lama kemudian, Okta terkaget-kaget karena Samidi CS sudah berada di sana dan langsung menyeretnya keluar. Kemudian, Jamet itu memaksa Okta dan Paul untuk berlutut karena dia akan segera mengeksekusi mereka. Tapi tidak berselang lama, polisi datang juga ke lokasi tersebut dan baku tembak pun terjadi dengan sangat alot. Sementara itu, Samidi membawa Okta dan Paul ke sebuah bangunan kosong. Namun ketika nyawa mereka sedang di ujung tanduk, tiba-tiba meskipun dikeroyok 3 orang, tapi Jamet Mini itu tetap bisa memberi perlawanan. Dan hal ini bisa terjadi karena kondisi Okta yang sudah terluka cukup parah. Selain itu, Paul juga tidak memiliki keahlian bela diri apapun alias beban tim sehingga mudah untuk dikalahkan. Namun sialnya mereka tidak bisa membunuh Samidi yang berhasil melarikan diri. Setelah Jamet itu pergi, Paul meminta maaf lagi kepada Okta dan kali ini benar-benar tulus tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebagai teman tentunya Okta mau memaafkannya. Dan sekarang dia harus segera mengunjungi Leonie karena waktu 1 jamnya sudah habis. Di perjalanan menuju rumah Leonie, Okta lagi-lagi dicegat oleh Samidi. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung pasang kuda-kuda. Tapi belum sempat terjadi baku hantam yang full adrenalin, tiba-tiba Samidi tumbang seperti scene yang pernah saya lihat di video pertarungan Gus Samsudin beserta tenaga dalam dan kodamnya. Dan Okta pun dengan santuinya melanjutkan perjalanan ke acara ulang tahun anaknya. Dan akhirnya dia berhasil sampai di depan rumah Mina. Namun dia malah jatuh tersungkur padahal belum sempat masuk ke dalam rumah tersebut. Di titik ini Okta sudah tidak bisa bergerak lagi karena kehabisan stamina, terluka dan dengkulnya sudah kopong.
Ketika dia hampir pingsan, tiba-tiba Leonie datang dan langsung memeluknya. Alhasil, saya pun terharu sampai termehek-mehek. Lalu di akhir film, Okta meminta maaf kepada Leonie, tapi Leonie sama sekali tidak marah. Bocil itu justru menenangkan hati sang ayah. Hast du was gegessen? Kommst du mit rein? Di sisi lain, Mina melihat momen tersebut bersama suami barunya dan mereka pun ikut senang dengan kehadiran Okta. Selain itu, mereka juga berniat untuk mencabut gugatan hak asuhnya agar Leonie bisa bermain bersama ayahnya sampai dia dewasa. Lalu, film pun tamat dengan sangat menggembirakan. Dari film ini kita belajar bahwa perjuangan ayah tidak boleh diremehkan. Meskipun sedang dalam masalah yang sulit, seorang ayah pasti akan hadir saat sang anak membutuhkannya, kecuali ayah yang kerjaannya cuma main slot. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta kucing oren mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.